Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, mengajar di program studi Teknik Otomotif. Saya Mila Lukmana, biasanya mahasiswa panggil saya Mila. Saya mengajar di program studi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Hasnur. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Ardi. Saya dosen di Politeknik Hasnur, mengajar untuk semester ini di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, kemudian di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi juga. Oke, nama saya adalah Yaji Taupar. Di sini saya mengajar di Prodi Teknik Informatika Politeknik Hasnur. Perkenalkan, nama saya Zulan Agus. Saya sebagai dosen Budidaya Tanaman Perkebunan. Saya Linda Rahmawati. Saya sebagai dosen di program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan dan saat ini juga merangkap sebagai pimpinan atau direktur di Politeknik Hasnur. Oh iya, pernah. Tentunya pernah. Pernah dong. Oke, pernah. Pastinya pernah dalam pengujian sidang. Karena saya seorang dosen, tentu saya pernah menjadi penguji di sidang akhir mahasiswa. Oh, sering Mas? Ya, sering. Pasti ada. Ya, karena ya, faktor pertama mungkin ya, kelengkapan berkas yang pertama ya. Karena kan sebelum dia maju sidang otomatis dia harus melengkapi beberapa berkas persyaratan untuk maju sidang. Nah, kalau itu tidak terpenuhi otomatis ya belum bisa maju untuk sidang kan. Sebenarnya kalau sudah masuk ke sidang akhir, sudah diputuskan untuk sidang akhir, mahasiswa tersebut sudah pasti untuk mengikuti sidang akhir. Hanya saja akhir dari sidang akhir bisa jadi tidak gagal karena nanti akan ada 5 aspek yang dinilai dalam kegiatan sidang akhir tersebut. Oke, kalau misalnya mahasiswa sudah melakukan sidang, selesai sidang, namun dia belum melakukan revisi sampai batas waktu yang ditentukan, kemungkinan dia harus bisa ujian ulang kembali. Kemungkinan gagal tentu pasti ada karena biasanya ketika mahasiswanya menghilang atau tidak pernah datang ke kampus lagi, terus tiba-tiba nongol terus langsung mau sidang, itu kan nggak bisa seperti itu, ada peraturan di kampus. Yang gini ya, untuk sidang akhir kan ini ya sebagai konfirmasi aja bahwa dia melakukan mungkin ada eksperimen, ada rancang bangun dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dia nggak pas ditanya gitu nggak sesuai dengan apa yang ditulis ya bisa gagal. Ada dong. Biasanya apa? Umumnya sih mereka masalah pribadi, kemudian keuangan, dan juga keberanian untuk mengajukan tugas akhirnya. Kalau saran-saran pertama sih pastikan dulu ya. Pertama kelengkapan berkas tadi. Kemudian konsultasi lagi dengan dosen pembimbingnya apa sih yang kurang dari dari skripsi yang dia kerjakan. Terus konsultasikan juga nih kemarin revisinya apa aja, apakah sudah diperbaiki, apakah perlu tambahan data seperti apa itu. Jadi kalau semuanya sudah siap, dibaca lagi tuh materi-materinya seperti apa, substansi skripsinya agar supaya lebih siap lagi dalam maju sidang. Dalam mempersiapkan sidang akhir yang pasti karena ada yang akan dipresentasikan yang pasti substansi ya atau konten yang akan disampaikan. Mengingat ada 5 aspek yang dinilai, jadi 5 aspek itu harus benar-benar diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah presentasi, teknik dia berpresentasi, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik, lalu substansinya, etika akademik, dan tata cara penulisan mahasiswa. Oke, karena ini bidangnya teknik informatika, jadi sebelum mereka melakukan ujian sidang, pastikan dulu apa yang dia buat itu sudah dia pahami secara keseluruhan, baik dari sistemnya, laporan yang dia buat, sampai komponen-komponen yang memang dipersiapkan untuk sidang itu. Kalau saran dari saya sih pelajari materi-materi pada saat perkuliahan yang dulu, terus coba implementasikan di tugas akhirnya, dan jangan lupa konsul, itu sangat penting tuh, konsul dengan dosen pembimbingnya, karena kita tidak bisa sidang akhir langsung begitu saja kita datang terus langsung mau sidang, kan nggak bisa, itu ada proses konsulnya itu. Nah, proses itulah yang dinilai, bukan hasil akhirnya di tugas akhir itu.
mempertanggungjawabkan apa yang ditulis itu sebenarnya. Jadi yang disiapkan ya apa yang pernah dilakukan gitu kan, latar belakangnya, tujuannya dia melakukan itu tuh apa, terus hasilnya seperti apa, gitu doang sih, simpel. Yang pertama, dia harus siap dengan judul yang dia pilih, tentukan apa saja yang harus dia siapkan seperti alat bahan dan keuangan juga, kemudian harus bicarakan dengan orang tua, apalagi masalah finansial kan, dan juga jalin hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Sebenarnya kalau dari penguji ya, hal tersulit yang jelas kalau dari penguji itu kemampuan siswanya sih dalam menjelaskan skripsinya dan menjawab pertanyaan dari penguji-penguji ini. Nah, terkadang mahasiswa tuh ada sih dia tuh ngerti sebenarnya, cuman cara menjawabnya aja ketika mungkin pas uji mungkin ada nervous juga ya, akhirnya terasa blank gitu, bingung menghadapi. Kemudian bisa aja isi presentasinya tuh presentasi buat ke dosen-dosen penguji tuh tidak bisa tersampaikan lah apa yang sesuai di skripsinya. Kemudian apa cara dia menjawab tadi itu ya, kemudian substansi isi dari laporannya. Yang terakhir sih penting juga itu etika baik ya ketika cara menanggapi pertanyaan dari dosen penguji. Mungkin itu aja dulu. Kesulitan yang terbesar adalah menggali apakah mahasiswa tersebut memang betul-betul melaksanakan apa yang diharuskan dalam tugas akhir atau skripsi yang mereka laksanakan, itu sih. Oke, untuk kesulitan dalam pengujian mahasiswa bisa dilihat mungkin dari aspek yang dipaparkan oleh mahasiswa gitu ya. Kadang ketidaksesuaian apa yang disampaikan mahasiswa dengan apa yang dia kerjakan, nah itu membuat kadang dosen uji itu ngujinya kemana-mana gitu kan aspeknya. Kesulitan terbesar sih memastikan standar dari kampus sendiri. Kampus sendiri standarnya seperti apa nih kalau mahasiswanya ingin lulus. Jadi memastikan bahwa ketika mahasiswanya lulus itu udah melewati standar dari kampus sendiri. Oh, ini ya objektivitas. Faktor tersulit kalau bagi dosen penguji hanya masalah pembagian jadwal saja. Setuju. Terkadang ada beberapa dosen yang mungkin dekat dengan siswanya, ada juga dosen yang saya bilang killer lah. Nah, rata-rata mungkin yang merasa dosen ini killer, padahal enggak juga gitu loh. Ada mempengaruhi mental dia dalam ketika sidang. Dia mungkin rasa nervous, takut nilainya rendah atau bingung cara menjawabnya seperti apa. Karena ya itu ada faktor mempengaruhi kedekatan si dosen yang penguji sama mahasiswanya. Nah, itu ada, jelas ada pengaruh. Mungkin ada kasus seperti itu ya, tapi kalau untuk saya kurang setuju dengan hal seperti itu, karena sebagai dosen harusnya kita bisa profesional. Kalau dalam membimbing mahasiswa, apapun yang terjadi dengan mahasiswa tersebut, misalnya konteksnya terhadap kita atau dosen yang lain, ya tugas kita sebagai dosen menguji atau membimbing harus dilaksanakan dengan baik. Yes, kadang menurut saya sih ya gitu ya. Kalau misalnya dosennya itu agak killer misalnya gitu ya, terus kemudian karena slot untuk pemilihan dosen itu terbatas, mau tidak mau mahasiswa mengambil dosen yang bersangkutan, dapat memungkinkan kalau nilainya juga akan semakin buruk menurut saya. Kalau menurut saya sih itu faktor yang nomor 2 sih. Cuman itu bisa jadi kendala juga ketika si mahasiswanya sudah bermasalah, tentu itu bakal berimbas juga nanti ke nilainya. Mungkin ya, kalau dari segi dosen kami sebisa mungkin objektif. Jadi kalau misalnya ada unsur kesubjektivitasan ya itu nanti ada dosen kedua juga kan yang mempengaruhi itu. Ya, setuju. Nah, selanjutnya apa karakter yang Sebagai dosen pembimbing, karena memang dari beberapa pengalaman yang ada kan,
kita memang harus mengetahui, pertama menguasai dulu apa yang diajukan mahasiswa sebagai tugas akhirnya. Dan kemudian kita tahu karakter dari mahasiswa tersebut juga. Jadi kita bisa mengarahkannya sesuai dengan bagaimana sih cara mengarahkan mahasiswa tersebut untuk tugas akhirnya agar bisa goals-nya tercapai. Sebenarnya karakter dosen pembimbing yang tepat ya, mungkin secara umum jelas bisa mengarahkan si mahasiswa ya ketika, dan harus bisa memberikan waktu lah buat dia konsultasi kapan nih, terus memberikan solusi ketika dia mendapat permasalahan seperti apa. Jangan kita mungkin sebagai dosen mungkin rasa ada gimana ya, oh nih ngapain sih mengganggu waktu kita gitu kan. Kepentingan kan kepentingan dia tuh. Tapi kita sebagai dosen pembimbing itu ya harus bisa membimbing, mengarahkan loh. Ketika dia ada masalah di mana di skripsinya ya harus kita arahkan. Dan mungkin sering-sering komunikasi juga dengan mahasiswa yang kita bimbing, karena sedikit banyak pengaruhnya ke siswa yang kita bimbing ini ya bagi diri kita sebagai dosen pembimbing kan ada prestisnya juga. Oh nih bagus nih, berhasil nih mahasiswa yang kita bimbing gitu. Karakter yang tepat itu pastinya harus teliti gitu, karena mahasiswa kadang-kadang ya begitulah. Jadi kita memang harus banyak memberikan masukan juga, namanya juga membimbing mahasiswa. Kemudian juga disiplin dalam konteks penyelesaian, kita harus mengajarkan mahasiswa untuk bisa mengerjakan tepat waktu, seperti itu. Kalau dosen pembimbing, karakter yang ideal itu yang pertama mungkin bisa berkomunikasi baik ya dengan mahasiswanya, itu pastinya. Terus kemudian mahasiswanya juga mungkin bisa interaktif lah dalam konteks ini gitu ya. Terus kemudian mampu memberikan ide-ide yang relevan terhadap mahasiswanya, apapun topik yang akan diambil. Nah, kalau misalnya terkait dengan penguji yang relevan, akan susah menurut saya gitu ya, karena itu dipengaruhi oleh pimpinan juga, siapa yang menentukan ketika waktu pengujinya. Menurut saya sih kalau sebagai dosen pembimbing ya, coba mengarahkan, jadi bukannya membantu si mahasiswa untuk tugas akhirnya, tapi tugas dosen pembimbing itu udah mengarahkan agar tidak salah tujuan nih, agar dia kembali ke tujuan awalnya. Karakter yang tepat, mengarah apa ya? Karakter ya. Itu tadi satu objektif, yang kedua mengetahui permasalahan yang ada di lingkup bidangnya. Yang paling penting itu yang menurut saya. Banyak sih ya. Mungkin yang terdekat ini banyak mahasiswa itu ketika sebenarnya alat yang dia buat tuh berhasil bekerja, ada beberapa dia tuh miskomunikasi dalam menjelaskan yang mungkin malah jadi lucu bagi kita. Padahal dia bisa mempraktekkan, menjelaskan prinsip kerja, tapi ketika ditanya malah itu malah bingung gitu. Mungkin gara-gara mungkin nervous tadi ya, dia merasa diuji gitu. Kalau cerita menarik selama menguji sidang tuh pernah ya, waktu itu pas kegiatan sidang akhir mungkin mahasiswanya memiliki masalah di luar dari masalah pribadi lah, masalah keluarga. Jadi yang bersangkutan kayak kurang fokus gitu dalam pelaksanaan itu karena keluarga atau yang mempunyai masalah itu sampai datang ke kampus gitu loh pada saat mahasiswa tersebut melaksanakan sidang akhir. Jadi kita jadi agak bingung juga gitu. Nah, cerita yang menarik menurut saya gitu ya, ketika mahasiswa itu ujian, terus kemudian dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Jadi dia membuat suatu sistem, namun sistem yang dia buat itu adalah menduplikasi punya orang lain gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang kritis kita sebagai dosen penguji. Kamu bikin sesuatu tetapi kamu tidak paham apa yang kamu kerjakan gitu kan. Nah, yang mengakibatkan mahasiswanya itu tidak lulus ujian. Cerita yang menarik mungkin dia karena gugup gitu kan ya, gugup terus ditanya, padahal pertanyaannya mudah saja tapi dia gugup, dia nggak bisa mengontrol emosinya, ada yang nangis, terus ada yang diam aja pada saat presentasi begitu. Banyak sih Mas, salah satunya mungkin
dia tidak tahu apa yang ditulis gitu kan. Terus ya pas ditanya ya nggak tahu gitu, maksudnya ayo aja gitu. Jadi ya lebih di situ. Terus kebanyakan skipnya gitu. Sering sih sebenarnya, apalagi jika sudah tugas akhirnya di sidang akhir, jadi di ujian akhir, sampai menangis pun mereka itu menjadi hal yang terlucu bagi kami sebagai dosen penguji dan pembimbing. Setuju nggak setuju sih ya. Sebenarnya ada positifnya juga sih, nggak harus selama ini kan kita tahu untuk mahasiswa akhir tuh ditentukan dari skripsi ya. Tapi sekarang tadi kan ada program misalnya diganti dengan sebuah project. Menurut saya bagus sih, setuju aja. Karena nggak semata-mata gara-gara cuman 8 semester tuh ditentukan cuman gara-gara di skripsinya aja. Di project pun misalnya bagus kan, misalnya terlibat project dengan si dosennya kan. Kalau jadi saya sih setuju aja sih, bisa alternatif lain lah. Kalau selama ini kan hasil akhir mahasiswa kan ditentukan dari skripsi. Sebenarnya kan tujuan skripsi kan untuk mengakomodir hasil pembelajaran dia selama dia proses perkuliahan. Jadi apapun bentuknya selama itu bisa merepresentasikan apa yang dia pelajari selama dia berkuliah, mau itu project, mau itu skripsi atau magang, it's okay kalau menurut saya ya. Oke. Nah, mengenai kondisi seperti itu, sebenarnya saya sepakat aja, nggak ada masalah terkait hal tersebut gitu ya. Kita bisa memilih opsi yang lain selain tugas akhir itu menjadi hal yang penting gitu ya di era-era sebelumnya. Nah, di era sekarang kita bisa menggantikan baik itu magang bersertifikat gitu ya, atau misalnya dalam konteks mahasiswa bisa membuat suatu bisnis inkubator sendiri gitu ya. Kalau dari saya sih setuju saja. Jadi mahasiswa itu bisa langsung ke proyek magangnya. Jadi sebenarnya di magang sendiri pun pasti dikasih proyek kan. Jadi sama saja seperti tugas akhirnya tuh. Jadi itulah yang mereka presentasikan nanti pada saat sidangnya. Sangat setuju Mas, karena tujuan akhir kenapa dilakukan tugas akhir ya, itu adalah untuk menguji skillnya yang didapat selama perkuliahan. Gitu. Setuju sih pada dasarnya, karena skripsi, kemudian project dan magang itu hanya istilah yang berbeda. Namun sebenarnya mereka berangkat dari masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Iya. Bisa kalau mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi 5 aspek tadi. Iya. Iya, bisa gagal. Ya. Ya.